Hukum kita ini tertatih-tatih ya dengan perkembangan digital teknologi. Hukum kita itu benda yang statis, yang kalau tidak di-upgrade, masalahnya akan kacau balau ini. Teknologi berkembang begitu pesat, aparat penegak hukum kita nampaknya belum siap dengan mengenal atas kejadian-kejadian yang betul-betul sudah di luar. Hukum pidana dan hukum-hukum yang lain mengatur memang secara prinsip ya hukum itu, kalau kita berbicara khusus hukum pidana, ya pidana adalah pidana. Pidana itu ya unsurnya sudah ada ya. Sudah jelas semua unsur subjektif, unsur objektif ya. Serta beberapa anasir-anasir itu sudah jelas. Namun dalam perkembangannya itu kadang-kadang modus operandi kejahatan yang bersifat digital ini sulit untuk dikonstruksikan kalau misalnya aparat penegak hukum kita itu tidak siap dengan segala upaya yang harus dilakukan adalah mengupgrade diri ya. Bapak Ibu kenal dulu namanya ada cybercrime ya. Cybercrime itu hal yang sudah lama ya, sudah 20 sampai 25 30 tahun ya lamanya itu. Nah, yang saya akan berbicara ini ada satu yang fenomena yang perlu kita tahu yang disebut dengan artificial intelligence, AI ya. Apa itu AI itu? Artificial intelligence itu adalah bentuk dari yang dilakukan oleh mesin, oleh komputer, oleh digital ya. Jadi semacam orang itu menciptakan otak manusia dengan menggunakan teknologi, dan otak manusia itu persis akan berkembang sendiri seperti manusia. Dia memiliki perasaan, dia memiliki sensitivitas, dia memiliki pemikiran, dia memiliki akal, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya apabila nanti ini artificial intelligence ya, ini melakukan kejahatan ya, katakanlah kalau kita konkretkan dia dimasukkan ke dalam robot melakukan tidak kejahatan ya, di luar kontrol dari yang si pembuat ini, siapa yang harus bertanggung jawab? Itu rekening 4 barnya mana ini? Siapa yang harus bertanggung jawab? Nah, ini adalah perkembangan fenomena yang harus kita jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kenal juga yang disebut dengan adanya transaksi menggunakan cryptocurrency. Ya, kita dengar itu. Ya kan? Nah, itu bagaimana? Apakah itu bisa kita jerat dengan undang-undang keuangan yang ada sekarang ini? Dengan adanya perkembangan fintech yang begitu canggih, apakah itu bisa mengakomodir itu? Nah, ini menjadi pertanyaan juga. Terus yang ketiga, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh misalnya katakanlah drone ya, drone itu yang bisa terbang, yang bisa dikontrol dari jarak jauh terus membunuh manusia itu loh. Seperti halnya terjadi di tahun 2015 kalau nggak salah di Eropa itu, perusahaan VW ya, perusahaan VW itu robotnya itu membunuh orang gitu loh. Memang ujungnya itu berakhir pada perdamaian ya, mengganti rugi, karena untuk meminta pertanggungjawaban itu siapa? Karena kalau diibaratkan itu adalah artificial intelligence itu dibuat bukan untuk niat kejahatan, dengan maksud untuk membuat kejahatan, tapi faktanya dia melakukan kejahatan seperti itu. Nah, bagaimana itu? Apakah ada nantinya istilah etika moral pada mesin, etika moral pada komputer, etika moral pada AI ini? Nah, ini mesti kita jawab. Perlu, saya kira, satu pandangan dari Profesor Satipto Raharjo dalam bukunya itu Polisi Sipil itu memang sudah menggambarkan ya, almarhum sudah berpikir bahwa kalau tidak ada perubahan cara berpikir dan mindset para penegak hukum kita, khususnya kepolisian ini akan ketinggalan gitu loh, ketinggalan jauh, dan kita akan mendapatkan masalah yang besar karena penegakan hukum itu betul-betul diharapkan ada di pundaknya kepolisian yang notabene adalah pilar utama dan penegakan hukum pidana. Inilah kira-kira yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Tetap semangat dan sukses.